Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro dan Mbak Sis, sahabat DTK yang saya hormati dan yang berbahagia. Ketemu lagi dengan Bang TJ di channel kita DTK, Dunia Teknik Kimia. Kepada para sahabat yang telah subscribe channel ini, Bang TJ mengucapkan banyak terima kasih. Kami berdoa semoga Allah membalas dengan keberkahan dalam kehidupan Mas Bro dan Mbak Sis semuanya. Oke, pada video kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai separator gas cair dan kita akan membahas mengenai penggunaan sep dan septu. Beli gula-gula, dapatnya coklat. Segera saja kita berangkat. Nah, kapan kita menggunakan sep dan septu, prinsipnya dia adalah alat perhitungan separator, yakni kita mempunyai umpan dengan spesifikasi tertentu, kemudian kita inginkan produk yang tertentu. Nah, hanya saja ketika kita tidak lagi concern untuk mempelajari di separasinya, maka merancang proses dengan melibatkan separasi yang sesungguhnya akan memperberat perhitungan. Nah, kalau kita sedang tidak concern dengan di pemisahan itu, maka kita bisa menggantikan sistem kita atau unit kita itu dengan model yang simple, yakni sep dan septu. Jadi di sini kita akan menggunakan ketika detail separator itu tidak diperlukan. Yang penting kita hanya tahu umpan masuknya, katakanlah tertentu, komposisi masuk tertentu, kondisinya tertentu, kemudian kita inginkan produk keluar dari unit pemisahan itu juga tertentu untuk kemudian kita proses. Nah, bagaimana cara kita memperolehnya atau pemisahannya seperti apa, itu kita tidak peduli, kita tidak sedang ingin mempelajari di situ. Maka penggunaan atau perancangan unit pemisah yang sesungguhnya nanti hanya akan membebani simulasi kita. Nah, dalam hal demikian maka kita bisa menggantikan unit di sini yang mungkin sangat panjang dan rumit, itu kita gantikan dengan model yang sederhana. Karena kita hanya ingin fokus, katakanlah di setelah itu, ya ini misalnya kita akan memulai mempelajari dari bagian reaktor dan seterusnya ke belakang. Jadi di sini ini akan kita gantikan dengan unit yang sangat simple, yang sekedar menyelesaikan neraca massa dan neraca panas. Ini kegunaan dari sep dan septu untuk menggantikan unit yang sangat mungkin rumit. Nah, pertama yang sep. Unit pemisah sep kita gunakan dengan spesifikasi yang tertentu. Nah, nanti di sana kita akan diberikan pilihan untuk memberikan spesifikasi dengan cara yang lebih terbatas dibandingkan yang septu. Nah, unsur utama dari penggunaan septu tadi di samping sebagai separator yang detailnya tidak penting, nah kita bisa menggunakan sep untuk mewakili unit pemisah yang dari umpan itu akan diolah menjadi 2 produk atau lebih. Separator tidak kita tinjau detailnya, kita boleh menggunakan stream, artinya kita boleh menambahkan panas atau mengambil panas. Nah, kemudian untuk spesifikasi sep kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah berdasarkan flow, sedangkan yang kedua adalah berdasarkan split fraction. Nah, split fraction nanti akan kita definisikan sendiri. Nah, ketika menggunakan flow, maka kita harus hati-hati. Karena di sini adalah nilainya, kalau menggunakan flow, maka apa yang kita tuliskan itulah nilai yang kita inginkan. Jadi bersifat absolut.
kita sangat mungkin membuat kesalahan ketika memberikan spesifikasi berupa flow dari suatu stream yang keluar dari SAP. Kalau tidak hati-hati, karena boleh jadi flow yang kita tidak sesuai atau tidak mencukupi dari flow yang ada di umpan. Maka kita ketika memberikan spesifikasi berupa flow harus memperhatikan komponen di umpan. Berbeda dengan menggunakan split fraction. Kalau split fraction kita tahu bahwa namanya split fraction itu boleh dikatakan sebagai fraksi pecahan ya dari umpannya, salah satu definisi. Nah, sehingga kalau kita menggunakan split fraction, angkanya dia akan selalu bernilai antara 0 dan 1. Dan itu akan mesti dimungkinkan ya. Tapi kalau kita menggunakan flow, nggak ada batasannya, angkanya bisa kurang dari 1, bisa kecil, bisa lebih dari 1, bisa ratusan, bisa ribuan, bisa jutaan. Nah, jadi sesuatu yang apa? Memberikan spesifikasi dengan flow itu sesuatu yang menyulitkan. Nah, paling gampang kita menggunakan split fraction karena kita bisa menggunakan nilai secara bebas antara 0 dan 1 dan itu mesti akan bisa ya atau dimungkinkan. Nah, apa bedanya dengan SEP2? Ini yang pertama sama. Kemudian yang kedua, nah di sini untuk SEP2 itu dibatasi bahwa produknya hanya ada 2. Produk 1 dan produk 2. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita punya menara destilasi. Jadi ini sangat mirip atau sangat sesuai kalau untuk merepresentasikan destilasi menggunakan kolom sederhana atau simple kolom. Separator sekali lagi tidak penting. Kita boleh menggunakan heat stream, baik masuk maupun keluar. Nah, kemudian di SEP2 kita dimungkinkan menggunakan spesifikasi yang sama dengan SEP, yakni kita bisa menggunakan flow maupun split fraction. Split fraction sendiri tentunya definisinya adalah perbandingan ya antara yang terambil di stream itu yang kita jadikan basis dibandingkan dengan yang diumpan. Nah, basis arusnya sendiri bisa arus bagian atas atau lazimnya kita sebut sebagai destilat kalau didestilasi, maupun stream di bawah atau bottom product. Nah, kita boleh memilih secara bebas. Nah, tetapi kalau kita memberikan spesifikasi seperti ini, kita tahu bahwa itu tidak cocok kalau kita mau memberikan spesifikasi untuk final product. Final product karena itu akan merupakan produk akhir yang kita jual ke pasar, lazimnya spesifikasinya adalah berupa kemurnian. Kita tidak akan laku menjual produk yang kemurniannya tidak memenuhi syarat. Jadi kita harus untuk memberikan spesifikasi dalam hal produk akhir atau final produk, kita harus memberikan spesifikasi berupa kemurnian. Nah, di sini ini kita bisa atasi kalau kita menggunakan SEP2. Kita bisa memberikan spesifikasi berupa fraksi mol atau fraksi massa. Nah, kapan kita gunakan fraksi mol atau fraksi massa? Nah, kelaziman kita produk akhir kemurniannya akan dinyatakan dengan fraksi mol kalau kita punya produk berupa gas. Kalau produk kita berupa gas, biasanya kemurniannya adalah basisnya mol. Sedangkan kalau kita punya produk yang fasenya itu liquid atau solid, lazimnya kita akan menggunakan kemurnian dalam bentuk fraksi massa atau persen massa. Nah, jadi bagaimana kita memberikan spesifikasi, kita menyesuaikan. Nah, spesifikasi berupa split fraction ini menjadi sangat penting biasanya kalau kita akan menghasilkan produk tetapi bukan produk akhir ya, tetapi produk yang di tengah atau intermediate product. Dia masih akan kita proses lebih lanjut. Karena dalam hal demikian, maka di spesifikasi menara destilasi misalnya
maka spesifikasi kemurnian itu menjadi tidak relevan atau tidak penting. Yang penting adalah splitnya akan seperti apa, atau biasanya kita akan mengambil recovery berapa persen. Nah, jadi kita bisa memilih menyesuaikan cara spesifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini definisi terkait dengan split. Dari definisi bahwa kalau kita punya umpan, dia merupakan jumlah mol dari masing-masing komponen Fc. Kemudian Z merupakan fraksi dari komponen tersebut di umpan, atau F kecil dibagi F besar. Sedangkan D-nya adalah D besar atau destilat, tentunya jumlah mol yang ada di mol komponen yang ada di produk atas. XD tentunya adalah kemurnian di produk destilat sebagai perbandingan dari mol dari komponen dibagi dengan mol total yang ada di destilat. Demikian analog untuk B sebagai bottom product. Nah, split sendiri bisa dinyatakan dalam bentuk bermacam-macam. Split fraction yang paling umum kita gunakan atau didefinisikan sebagai SFI merupakan perbandingan antara mol komponen di destilat atau DI dalam bentuk D kecil dibagi dengan mol komponen I di umpan atau FI. Ini split yang paling sering kita gunakan. Nah, karena ini akan mudah digunakan ya, bahwa nilainya mesti antara 0 dan 1. Sedangkan split ratio yang didefinisikan sebagai perbandingan antara mol di destilat dengan mol di bottom atau DI per BI, ini tentu nilainya akan rentangnya akan bisa besar ya. Bisa kecil, kurang dari 1, bisa saja lebih dari 1, bahkan bisa ratusan, bisa ribuan. Jadi susah diprediksi. Yang paling gampang digunakan adalah definisi split fraction, atau kita menggunakan definisi kemurnian XDI dan XBI. Kalau kita memberikan spesifikasi dengan flow, yakni menggunakan DI dan BI, nah lagi-lagi itu sesuatu angka yang sulit ditebak. Nah, tentu saja kita bisa memilih bentuk yang paling mudah digunakan adalah yang bentuk split fraction. Biasanya ini kalau kita punya produk intermediate, atau kita menggunakan kemurnian XDI dan XBI kalau kita punya produk akhir, karena terkait dengan katakanlah permintaan pasar. Nah, secara prinsip SEP dan SEP itu akan menyelesaikan neraca massa overall dan neraca panas ya. Secara penggunaan kita tinggal pilih blok diagram yang kita inginkan, kemudian kita buat umpan dan produk, kemudian kita akan mendefinisikan komponen-komponen yang ingin kita berikan spesifikasi. Maka nanti setelah data yang diperlukan lengkap, separator SEP dan SEP2 akan melakukan perhitungan. Kita akan lihat di span. Nah, ini adalah yang SEP. Nah, kita tahu bahwa di sini kalau kita mengaktifkan material stream, di SEP di sini ada panah biru, sedangkan di SEP2 tidak ada ya. Di sini SEP2 tidak ada panah biru, sedangkan di sini ada. Yang menunjukkan bahwa kita boleh menambahkan produknya itu lebih dari 2. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Sedangkan yang SEP2 hanya sampai 2 produk. Nah, ini satu keterbatasan dari SEP2. Sedangkan untuk
SEP-nya, produknya bisa lebih dari 2. Nah, ini spesifikasi dari SEP, kita bisa menggunakan split fraction maupun dalam bentuk flow. Tadi sudah kita lihat bahwa flow spesifikasinya tidak mudah. Sedangkan split fraction spesifikasinya mudah karena dia mesti antara 0 dan 1. Nah, split fraction ini bisa dipilih berdasarkan stream atas atau stream bawah. Nah, ini misalnya stream atasnya adalah S13, stream bawahnya S14. Kita bisa milih split fraction dalam basis untuk stream 13. Ini yang saya pilih, tapi kita juga bisa memilih stream yang bawah 14, tidak masalah. Sedangkan yang untuk SEP2, nah kita bisa memberikan spesifikasi berdasarkan split fraction atau flow. Ini untuk spesifikasi 1. Di sini split fraction atau flow. Kemudian split fraction bisa didasarkan pada stream yang mana. Kita bisa pilih berdasarkan stream 16 atau stream 17. Karena punyanya SEP2 adalah S16 dan S17. Nah, tapi cara spesifikasi yang kedua, ini kita juga bisa menggunakan basis mol fraksi atau mass fraksi. Tergantung produk kita berupa apa. Karena lazimnya untuk produk gas kita akan menggunakan persen mol atau persen volume. Sedangkan untuk produk cair dan padat kita akan menggunakan persen massa. Nah, selanjutnya seperti biasa, kalau semua data yang diberikan spesifikasi sudah lengkap dengan ditandai tidak ada warna kuning atau merah, maka kita bisa eksekusi, kemudian akan keluar hasilnya sesuai dengan yang kita minta. Nah, sekali lagi ini kita gunakan ketika kita tidak ingin mempelajari di unit separasinya, tetapi kita ingin mempelajari yang lain. Unit separasi kita gantikan dengan model berupa SEP dan SEP2. Biar perhitungannya sederhana. Baik Mas Bro dan Mbak Sis yang berbahagia dan yang saya hormati, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai design specification dan sensitivity analysis. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.